Sinta selalu percaya bahwa kesetiaan dan kesabaran akan berbuah manis. Apalagi saat suaminya bekerja jauh di kapal pesiar dan rutin mengirim uang setiap bulan. Namun kenyataan yang ia jalani justru jauh berbeda. Ia tidak pernah merasakan kiriman itu, bahkan hidup seperti pembantu di rumah sendiri tanpa suara. Semua orang terlihat menikmati hasilnya, sementara Sinta hanya bisa diam dan bertahan. Hingga suatu hari, kepulangan sang suami membuka semuanya, dan kebenaran yang terungkap membuat suasana berubah total, meninggalkan penyesalan yang tak bisa diulang. Sejak Arman berangkat bekerja di kapal pesiar 3 tahun lalu, Sinta tinggal di rumah keluarga suaminya dengan harapan bisa menjaga keharmonisan dan menunggu kepulangan dengan tenang. Rumah itu cukup besar dan terlihat nyaman dari luar, tetapi bagi Sinta, tempat itu tidak pernah benar-benar terasa seperti rumah. Setiap sudutnya terasa asing, seolah ia hanya menempati ruang yang bukan miliknya. Ia bangun paling pagi, bahkan sebelum orang lain terjaga, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan memastikan semua kebutuhan keluarga terpenuhi. Tidak ada yang memintanya secara langsung, tetapi semua itu seakan menjadi kewajiban yang harus ia jalani tanpa banyak bertanya. Ibu mertua sering memberinya instruksi dengan nada yang datar, tanpa emosi, seolah apa yang dilakukan Sinta adalah hal yang memang sudah seharusnya. Kakak iparnya jarang membantu, lebih sering sibuk dengan urusannya sendiri, sementara Sinta terus bergerak dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain tanpa henti. Ia tidak pernah benar-benar duduk santai menikmati waktu, bahkan sekadar untuk dirinya sendiri pun terasa seperti kemewahan yang sulit didapat. Di malam hari, ketika semua orang sudah beristirahat, Sinta sering duduk sendiri di dapur atau di sudut ruang tamu. Ia memegang ponselnya, membuka pesan dari Arman yang penuh dengan harapan dan cerita tentang masa depan mereka. Ia tersenyum membaca kata-kata itu, tetapi di dalam hatinya ada rasa yang sulit dijelaskan. Ia merindukan kehadiran suaminya, bukan hanya lewat pesan singkat, tetapi seseorang yang benar-benar ada di sisinya. Sinta tidak pernah mengeluh kepada Arman. Ia memilih menyimpan semuanya sendiri, berpikir bahwa ini hanyalah bagian dari proses yang harus ia jalani. Namun semakin hari, ia mulai merasakan bahwa hidupnya bukan lagi tentang menunggu, tetapi tentang bertahan di tempat yang tidak pernah benar-benar menerima dirinya sepenuhnya. Perasaan bertahan itu perlahan berubah menjadi kebiasaan yang sulit ia lepaskan, meskipun hatinya semakin sering merasa lelah. Hari-hari Sinta berjalan dengan ritme yang sama, tanpa banyak perubahan yang berarti. Pagi dimulai dengan pekerjaan rumah, siang diisi dengan aktivitas yang tidak pernah benar-benar selesai, dan malam kembali menjadi waktu paling sunyi untuk dirinya sendiri. Tidak ada yang benar-benar menanyakan bagaimana perasaannya, seolah kehadirannya hanya dilihat dari apa yang ia kerjakan. Sesekali, tetangga datang berkunjung dan berbincang dengan ibu mertua. Mereka sering memuji Arman yang bekerja di kapal pesiar, mengatakan betapa beruntungnya Sinta memiliki suami yang bisa mengirim uang dari luar negeri. Sinta hanya tersenyum mendengar itu. Ia tidak pernah membantah, tetapi juga tidak benar-benar merasa seperti yang mereka bayangkan. Baginya, kebahagiaan itu bukan hanya tentang uang, tetapi tentang kebersamaan yang tidak ia rasakan selama ini. Sinta mencoba mengisi kekosongan itu dengan hal-hal kecil. Ia mulai merapikan ulang beberapa sudut rumah, menata dapur agar lebih nyaman, atau sekadar memasak sesuatu yang sedikit berbeda. Namun usaha itu jarang mendapat tanggapan. Semua dianggap biasa, seolah apa yang ia lakukan hanyalah bagian dari rutinitas yang tidak perlu diperhatikan. Komunikasinya dengan Arman tetap berjalan, tetapi terasa terbatas. Perbedaan waktu dan kesibukan membuat percakapan mereka tidak selalu panjang. Sinta sering menunggu balasan pesan dengan sabar, meskipun terkadang jawabannya datang ketika ia sudah terlelap. Ia tetap membaca setiap pesan itu dengan hati-hati, mencoba merasakan kehadiran Arman melalui kata-kata. Namun di balik semua itu, Sinta mulai menyadari bahwa ia tidak hanya menunggu kepulangan suaminya, tetapi juga menunggu perasaan dirinya kembali utuh. Ia masih bertahan, masih menjalani semuanya dengan tenang, tetapi ada bagian dalam dirinya yang mulai mempertanyakan, berapa lama lagi ia harus menjalani hari-hari seperti ini tanpa perubahan yang jelas. Pertanyaan tentang berapa lama ia harus bertahan itu semakin sering muncul, terutama saat Sinta mencoba memahami posisi dirinya dalam rumah tersebut. Ia masih menjalani semua tanggung jawabnya tanpa protes, tetapi ada satu hal yang mulai terasa janggal dan terus mengganggu pikirannya.
Setiap bulan, Arman selalu mengatakan bahwa ia telah mengirim uang untuk kebutuhan rumah dan untuk Sinta. Ia menyampaikannya dengan penuh tanggung jawab, bahkan sering meminta agar uang itu digunakan dengan bijak. Sinta selalu menjawab dengan singkat, mengatakan bahwa semuanya cukup dan tidak ada masalah. Ia tidak pernah benar-benar menjelaskan bahwa ia tidak pernah memegang langsung uang tersebut. Setiap kali kiriman datang, ibu mertuanya yang mengurus semuanya. Sinta tidak diberi penjelasan rinci, hanya diberitahu bahwa uang itu sudah digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Awalnya, Sinta tidak mempermasalahkan hal itu. Ia berpikir mungkin memang seperti itu cara keluarga mengatur keuangan. Namun semakin lama, ia mulai merasa aneh. Ia tidak pernah diberi kesempatan untuk mengetahui secara jelas berapa jumlah yang datang, apalagi mengelola sebagian untuk kebutuhannya sendiri. Bahkan untuk membeli hal kecil, ia harus meminta izin atau menunggu diberikan. Di sisi lain, Arman selalu berbicara seolah Sinta memiliki kendali atas uang tersebut. Ia sering mengatakan agar Sinta tidak terlalu berhemat dan bisa membeli sesuatu untuk dirinya sendiri. Setiap kali mendengar itu, Sinta hanya bisa tersenyum kecil dan mengalihkan pembicaraan. Perbedaan antara apa yang dikatakan Arman dan apa yang ia alami membuat Sinta mulai berpikir lebih jauh. Ia tidak ingin langsung berprasangka, tetapi ada sesuatu yang tidak sesuai. Ia mulai memperhatikan lebih detail, mencoba memahami bagaimana sebenarnya aliran uang itu berjalan. Dan di tengah usahanya mencari jawaban tanpa menimbulkan masalah, Sinta mulai menyadari bahwa harapan yang selama ini ia pegang bukan hanya tentang menunggu suaminya pulang, tetapi juga tentang mencari kebenaran yang perlahan terasa semakin dekat, meskipun ia belum siap untuk benar-benar menghadapinya. Kesiapan untuk menghadapi kebenaran itu belum sepenuhnya ada, tetapi keadaan mulai mendorong Sinta untuk tidak terus mengabaikannya. Suatu siang, saat suasana rumah sedang lebih tenang dari biasanya, Sinta memberanikan diri membuka pembicaraan dengan ibu mertuanya. Ia tidak langsung menanyakan dengan cara yang tegas, hanya mencoba dengan pertanyaan sederhana tentang kebutuhan rumah dan pengeluaran. Ibu mertuanya menjawab dengan singkat, mengatakan bahwa semua sudah diatur dengan baik dan tidak perlu dikhawatirkan. Sinta mengangguk, tetapi kali ini ia tidak berhenti di situ. Ia mencoba menyinggung soal kiriman dari Arman, dengan harapan mendapat penjelasan yang lebih jelas. Namun reaksi yang ia terima justru berbeda dari yang ia bayangkan. Pembicaraan itu langsung berubah arah. Ibu mertuanya mulai membicarakan hal lain, seolah tidak ingin memperpanjang topik tersebut. Sinta merasakan ada sesuatu yang sengaja dihindari. Ia tidak memaksa, tetapi sikap itu justru membuat perasaannya semakin tidak tenang. Sejak percakapan itu, Sinta mulai memperhatikan lebih banyak hal di sekitarnya. Ia melihat bagaimana kebutuhan rumah selalu tercukupi, bahkan kadang lebih dari cukup. Namun anehnya, ia sendiri tetap hidup dengan keterbatasan. Ia jarang diberi uang untuk keperluan pribadi, dan jikapun ada, jumlahnya sangat terbatas. Hal-hal kecil itu mulai tersusun menjadi satu gambaran yang membuatnya semakin ragu. Ia tidak ingin berpikir buruk tentang keluarga suaminya, tetapi kenyataan yang ia lihat sulit untuk diabaikan. Ada perbedaan yang jelas antara apa yang seharusnya ia terima dan apa yang benar-benar ia rasakan. Sinta mulai memahami bahwa ini bukan lagi sekadar perasaan tidak nyaman, tetapi sesuatu yang perlu ia cari jawabannya. Ia masih berhati-hati dalam melangkah, tidak ingin menimbulkan konflik yang lebih besar. Namun di dalam hatinya, ada tekad yang mulai tumbuh. Ia tidak ingin terus berada dalam ketidakjelasan. Dan dari titik itu, Sinta menyadari bahwa diam bukan lagi pilihan yang bisa ia pertahankan selamanya. Karena semakin lama ia menunggu, semakin jauh ia dari kebenaran yang seharusnya ia ketahui. Kebenaran yang mulai ia kejar itu justru semakin terlihat jelas melalui hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Sinta kini lebih peka terhadap apa yang terjadi di dalam rumah. Ia mulai menyadari pola yang berulang. Setiap kali ada kiriman uang dari Arman, suasana rumah berubah menjadi lebih santai. Ibu mertua dan kakak iparnya tampak lebih sering membeli makanan dari luar, bahkan sesekali membawa pulang barang-barang baru yang tidak terlalu dibutuhkan. Sinta tidak pernah ikut dalam keputusan-keputusan itu. Ia hanya melihat dari kejauhan, tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Ia memasak, membersihkan, mencuci, dan memastikan semua berjalan dengan baik, sementara orang lain menikmati hasil yang tidak pernah ia sentuh. Ia tidak iri, tetapi ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang.
Suatu hari, saat ia membuka lemari dapur untuk menyiapkan makan malam, ia melihat beberapa bahan makanan yang cukup mahal tersimpan rapi. Ia tahu barang-barang itu tidak dibeli dengan mudah. Namun ironisnya, untuk kebutuhannya sendiri, ia harus berpikir berkali-kali sebelum meminta sesuatu yang sederhana. Perasaan itu semakin kuat ketika ia mendengar percakapan ringan antara ibu mertua dan kakak iparnya. Mereka membahas rencana untuk pergi keluar akhir pekan, membicarakan tempat makan dan belanja dengan santai. Sinta mendengarkan tanpa sengaja, tetapi cukup untuk membuatnya semakin memahami situasi yang sedang ia hadapi. Ia kembali ke dapur dengan langkah pelan. Tidak ada yang berubah secara langsung, tetapi di dalam dirinya ada kesadaran baru yang tidak bisa ia abaikan. Ia bukan hanya tidak dilibatkan, tetapi juga tidak dianggap sebagai bagian yang memiliki hak. Sinta tetap diam, tetapi kali ini diamnya berbeda. Bukan lagi karena tidak tahu, tetapi karena ia sedang mencoba memahami seberapa jauh kenyataan ini berjalan. Ia tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan, tetapi apa yang ia lihat sudah cukup untuk membuatnya merasa bahwa kehidupan yang ia jalani selama ini tidak seadil yang ia bayangkan. Dan dari sana Sinta mulai menyadari bahwa ketidakadilan bukan selalu terlihat jelas, tetapi seringkali tersembunyi dalam kebiasaan yang dibiarkan berlangsung terlalu lama. Kebiasaan yang berlangsung terlalu lama itu akhirnya membentuk peran yang tidak pernah Sinta sadari sejak awal. Apa yang dulu ia lakukan sebagai bentuk tanggung jawab, kini terasa seperti kewajiban tanpa batas. Tidak ada lagi pembagian yang jelas antara membantu dan diminta, karena semuanya seolah sudah melebur menjadi satu. Dan Sinta selalu berada di posisi yang harus melakukan segalanya. Pagi hari dimulai dengan rutinitas yang semakin panjang. Ia menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, menyapu, mengepel, lalu melanjutkan dengan pekerjaan lain tanpa jeda yang cukup. Jika ada sesuatu yang kurang, ia yang pertama dipanggil. Jika ada yang tidak beres, ia juga yang harus memperbaiki. Semua itu terjadi tanpa ada satupun yang benar-benar mempertanyakan apakah ia lelah atau tidak. Sinta mulai merasa bahwa dirinya tidak lagi dipandang sebagai anggota keluarga, melainkan sebagai seseorang yang hanya ada untuk memastikan rumah itu tetap berjalan. Ia jarang diajak duduk bersama untuk sekadar berbincang santai. Bahkan saat makan, ia sering memilih menunggu hingga semua orang selesai, baru kemudian ia mengambil bagiannya sendiri. Yang paling terasa adalah bagaimana sikap orang-orang di rumah itu berubah secara halus. Tidak ada kata-kata yang menyakitkan, tidak ada perlakuan yang terang-terangan kasar, tetapi cara mereka berbicara dan memperlakukannya membuat Sinta merasa semakin jauh dari tempat yang seharusnya ia sebut rumah. Di tengah semua itu, Sinta mencoba mengingat kembali dirinya sebelum Arman pergi. Ia dulu lebih ceria, lebih bebas dalam mengekspresikan diri. Kini, ia lebih banyak diam, menahan apa yang ia rasakan agar tidak menimbulkan masalah. Ia tidak ingin memperburuk keadaan, tetapi di dalam hatinya ada perasaan yang semakin sulit diabaikan, bahwa dirinya sedang kehilangan tempat, bukan karena tidak punya rumah, tetapi karena perannya telah berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah ia pilih. Dan di titik itu, Sinta mulai menyadari bahwa jika ia terus membiarkan semuanya berjalan seperti ini, ia bukan hanya kehilangan haknya, tetapi juga perlahan kehilangan dirinya sendiri. Kehilangan dirinya sendiri menjadi hal yang paling ia takutkan. Hingga akhirnya, Sinta mulai berani mempertanyakan keadaan yang selama ini ia jalani. Bukan kepada orang lain, melainkan kepada dirinya sendiri terlebih dahulu. Ia mulai menyusun ulang setiap kejadian, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi sejak awal Arman pergi. Ia mengingat kembali setiap percakapan dengan suaminya, terutama saat Arman selalu mengatakan bahwa ia mengirim uang secara rutin setiap bulan. Nada suara Arman selalu terdengar yakin, bahkan sering menanyakan apakah kebutuhan Sinta sudah terpenuhi. Saat itu, Sinta selalu menjawab dengan singkat bahwa semuanya baik-baik saja. Namun kini, jawaban itu terasa seperti sesuatu yang ia ucapkan tanpa benar-benar memahami kenyataannya. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia tidak pernah benar-benar tahu kemana uang itu pergi. Ia hanya menerima keadaan, tanpa pernah mencoba memastikan. Keraguan itu perlahan tumbuh menjadi pertanyaan yang semakin jelas. Jika benar Arman mengirim uang sebanyak itu setiap bulan, mengapa ia tidak pernah merasakannya secara langsung? Mengapa ia harus terus hidup dengan keterbatasan, sementara di sekelilingnya terlihat ada kehidupan yang justru semakin nyaman? Sinta tidak langsung mengambil kesimpulan. Ia tahu bahwa berpikir tanpa bukti hanya akan membuatnya semakin bingung. Namun untuk pertama kalinya,
ia mulai membuka kemungkinan bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hari itu, saat ia sedang menyetrika pakaian di ruang tengah, pikirannya terus berputar. Ia mencoba mengingat detail kecil yang mungkin selama ini terlewat. Setiap hal yang ia temukan justru semakin menguatkan perasaannya bahwa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Dan meskipun ia belum memiliki jawaban pasti, Sinta tahu satu hal. Keraguan yang muncul ini bukan lagi sekadar perasaan sesaat, tetapi awal dari kesadaran bahwa hidup yang ia jalani selama ini mungkin tidak sepenuhnya seperti yang ia yakini sebelumnya. Kesadaran itu membuat Sinta merasa perlu mencari jawaban, meskipun ia belum tahu harus memulainya dari mana. Ia memikirkan satu-satunya orang yang bisa memberinya penjelasan langsung, Arman. Namun setiap kali ia berniat membicarakan hal ini, ada rasa ragu yang menahannya. Ia takut jika pertanyaannya justru menimbulkan kesalahpahaman atau membuat Arman merasa tidak dipercaya. Suatu malam, saat akhirnya ia mendapat kesempatan untuk berbicara lebih lama dengan suaminya melalui panggilan video, Sinta mencoba membuka pembicaraan dengan hati-hati. Ia tidak langsung menyinggung soal uang, melainkan mulai dari hal-hal ringan, menanyakan pekerjaan Arman dan kondisi di kapal. Suasana awal percakapan terasa hangat, membuat Sinta sedikit lebih tenang. Perlahan ia mulai mengarahkan pembicaraan ke arah yang ingin ia tanyakan. Ia menyebutkan tentang kebutuhan rumah dan pengeluaran sehari-hari, berharap Arman akan memberikan penjelasan lebih lanjut. Namun sebelum percakapan itu benar-benar sampai pada inti, koneksi tiba-tiba terputus. Layar ponsel kembali gelap, menyisakan Sinta yang masih memegang ponselnya dengan perasaan yang belum selesai. Ia mencoba menghubungi kembali, tetapi tidak ada respons. Pesan yang ia kirim hanya dibaca beberapa jam kemudian dengan balasan singkat, mengatakan bahwa Arman sedang sibuk dan akan menghubunginya lagi nanti. Namun kesempatan itu tidak datang lagi malam itu. Sinta merasa kecewa, tetapi juga semakin yakin bahwa ia tidak bisa terus menunda. Ia mulai berpikir bahwa jika ia tidak bertanya sekarang, maka semuanya akan tetap berjalan seperti biasa, tanpa kejelasan. Namun di sisi lain, ia juga merasa seperti berjalan di batas yang tipis. Ia tidak ingin merusak hubungan yang selama ini ia jaga dengan penuh kesabaran. Ia masih ingin percaya bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Dan di tengah kebingungan itu, Sinta menyadari bahwa setiap kali ia hampir mendapatkan jawaban, selalu ada sesuatu yang menghentikannya. Seolah kebenaran itu ada di depan mata, tetapi belum benar-benar bisa ia raih. Jarak yang terasa begitu dekat namun sulit dijangkau itu membuat Sinta mulai mencari jawaban dengan caranya sendiri. Ia tidak lagi hanya mengandalkan penjelasan dari orang lain, tetapi mulai mengamati setiap hal yang terjadi di sekitarnya dengan lebih teliti. Hal-hal kecil yang dulu ia anggap biasa, kini terasa memiliki makna yang berbeda. Suatu sore, saat ia sedang membersihkan ruang keluarga, matanya tertuju pada beberapa kantong belanja yang baru saja diletakkan di meja. Isinya cukup banyak, makanan, pakaian, bahkan barang-barang yang terlihat tidak terlalu penting. Ia terdiam sejenak, mencoba mengingat kapan terakhir kali ia membeli sesuatu untuk dirinya sendiri. Rasanya sudah lama sekali. Tidak lama kemudian, ia mendengar percakapan ringan dari dapur. Ibu mertua dan kakak iparnya berbicara tentang rencana pergi keluar kota untuk beberapa hari. Nada bicara mereka santai, seolah hal itu bukan sesuatu yang perlu dipikirkan terlalu dalam. Sinta hanya bisa mendengarkan dari kejauhan sambil tetap melanjutkan pekerjaannya. Yang membuatnya semakin berpikir adalah bagaimana semua itu terjadi tanpa pernah melibatkan dirinya. Ia tidak diajak berdiskusi, tidak juga diberitahu secara langsung. Ia hanya menjadi orang yang mengetahui dari percakapan yang tidak sengaja ia dengar. Saat malam tiba, Sinta duduk di kamarnya dengan pikiran yang penuh. Ia mencoba menghubungkan semua yang telah ia lihat dan rasakan. Perbedaan antara apa yang ia jalani dan apa yang terjadi di sekelilingnya semakin jelas terlihat. Ia tidak lagi merasa ragu seperti sebelumnya, karena bukti-bukti kecil itu mulai membentuk sebuah gambaran yang sulit untuk disangkal. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu bahwa apa yang ia hadapi bukan hal yang sederhana. Namun kali ini, ia tidak ingin kembali menutup mata. Dan dari semua yang mulai terlihat itu, Sinta menyadari bahwa kebenaran mungkin tidak lagi tersembunyi. Hanya menunggu keberaniannya untuk benar-benar mengungkapnya. Keberanian itu mulai tumbuh perlahan dalam diri Sinta, meskipun ia tahu langkah berikutnya tidak akan mudah. Ia tidak lagi hanya mengamati,
tetapi mulai mencari bukti yang bisa memastikan apa yang selama ini ia rasakan. Bukan untuk menjelaskan, tetapi untuk memahami dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Suatu pagi, saat ia sedang merapikan ruang tamu, ia melihat sebuah ponsel milik kakak iparnya tergeletak di meja. Layar ponsel itu menyala, menampilkan notifikasi pesan yang belum dibuka. Sinta awalnya tidak berniat melihat, tetapi tanpa sengaja matanya menangkap kata-kata yang membuatnya terdiam. Sebuah pemberitahuan transfer dengan jumlah yang tidak sedikit. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tidak menyentuh ponsel itu, tetapi informasi singkat yang ia lihat sudah cukup membuat pikirannya berputar. Ia mencoba mengingat tanggal yang tertera, mencocokkannya dengan waktu Arman biasanya mengirim uang. Semuanya terasa begitu dekat, seolah potongan terakhir dari teka-teki yang selama ini ia susun mulai menemukan tempatnya. Sepanjang hari itu, Sinta tidak bisa benar-benar fokus pada pekerjaannya. Ia terus memikirkan apa yang ia lihat, mencoba memastikan bahwa ia tidak salah mengartikan. Namun semakin ia memikirkan, semakin ia merasa bahwa semua yang ia curigai selama ini memang memiliki dasar. Malam harinya, ia duduk sendiri di kamarnya dengan perasaan yang campur aduk. Ia tidak lagi hanya merasa ragu, tetapi mulai merasakan kepastian yang perlahan muncul. Namun bersamaan dengan itu, muncul juga ketakutan yang tidak kalah besar. Bagaimana jika semua ini benar? Bagaimana jika kenyataan yang ia temukan justru akan mengubah hubungannya dengan semua orang di rumah itu? Sinta memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus berhenti di titik ini. Jika ia ingin hidupnya berubah, ia harus berani melangkah lebih jauh. Dan untuk pertama kalinya, Sinta merasa bahwa ia tidak lagi sekadar mencari jawaban, tetapi sudah berada sangat dekat dengan kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik semua yang ia jalani. Kedekatan dengan kebenaran itu belum sempat ia hadapi sepenuhnya ketika kabar lain datang yang mengubah suasana rumah secara tiba-tiba. Arman memberitahu bahwa kontraknya telah selesai dan ia akan pulang dalam waktu dekat. Kabar itu seharusnya menjadi hal yang paling membahagiakan bagi Sinta setelah sekian lama menunggu. Namun kali ini perasaannya tidak sesederhana itu. Rumah yang biasanya terasa datar mendadak menjadi lebih sibuk. Ibu mertua dan kakak ipurnya mulai mempersiapkan berbagai hal untuk menyambut kepulangan Arman. Mereka terlihat bersemangat, membicarakan rencana makan bersama dan beberapa hal lain yang membuat suasana berubah menjadi lebih hidup. Sinta ikut membantu seperti biasa, tetapi pikirannya tidak sepenuhnya ada di sana. Ia masih memikirkan apa yang telah ia temukan. Kepulangan Arman yang dulu ia tunggu dengan penuh harapan, kini justru terasa seperti titik yang akan menentukan segalanya. Hari demi hari menjelang kepulangan itu terasa berjalan lebih cepat. Sinta mencoba menenangkan dirinya, meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Namun setiap kali ia mengingat kemungkinan yang akan terjadi, perasaannya kembali tidak menentu. Saat hari itu akhirnya tiba, Sinta berdiri di depan pintu bersama keluarga lainnya. Ia melihat Arman turun dari kendaraan dengan wajah yang terlihat lelah, tetapi penuh semangat. Senyum Arman langsung mengembang saat melihat mereka semua. Momen itu terasa hangat, penuh rindu yang akhirnya terbayar. Arman memeluk ibunya dengan erat, lalu menoleh ke arah Sinta. Pandangan mereka bertemu membawa perasaan yang sulit dijelaskan. Ada rindu yang nyata, tetapi juga ada jarak yang tidak terlihat. Sinta membalas pelukan Arman dengan hati yang penuh emosi. Ia ingin merasakan kebahagiaan itu sepenuhnya, tetapi bayangan tentang semua yang belum terungkap membuatnya tidak bisa benar-benar tenang. Dan di tengah pertemuan yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan itu, Sinta menyadari bahwa kepulangan Arman bukan hanya tentang melepas rindu, tetapi juga tentang menghadapi kenyataan yang selama ini tersembunyi. Kenyataan yang selama ini tersembunyi itu mulai terasa perlahan sejak hari-hari pertama Arman kembali ke rumah. Awalnya semua terlihat berjalan normal. Arman berusaha menikmati waktu bersama keluarga setelah lama jauh, sementara Sinta tetap menjalankan perannya seperti biasa. Namun tidak butuh waktu lama bagi Arman untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dari apa yang ia bayangkan selama ini. Ia memperhatikan Sinta dengan lebih seksama. Wajahnya terlihat lebih lelah, tubuhnya lebih kurus, dan sikapnya jauh lebih pendiam dibandingkan dulu. Tidak ada keluhan yang keluar dari mulut Sinta, tetapi perubahan itu cukup jelas bagi seseorang yang mengenalnya dengan baik. Suatu pagi, saat Sinta sedang menyapu halaman, Arman berdiri di ambang pintu memperhatikannya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan cerita yang selama ini ia yakini.
Dalam pikirannya, Sinta seharusnya hidup dengan cukup, bahkan nyaman, karena ia selalu memastikan kebutuhan rumah terpenuhi melalui kiriman uang setiap bulan. Namun kenyataan yang ia lihat justru sebaliknya. Sinta tampak seperti seseorang yang terbiasa melakukan semuanya sendiri tanpa bantuan. Ia bergerak cepat, seolah waktu istirahat bukan bagian dari rutinitasnya. Hal itu membuat Arman mulai bertanya-tanya. Ia mencoba berbicara dengan Sinta secara santai, menanyakan kabar dan bagaimana kehidupannya selama ini. Sinta menjawab dengan singkat, seperti biasa, tanpa menunjukkan hal yang mencurigakan. Tetapi justru itu yang membuat Arman semakin merasa ada yang disembunyikan. Di sisi lain, ia juga melihat bagaimana keluarganya menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka terlihat cukup santai, bahkan cenderung nyaman. Perbedaan itu semakin jelas ketika dibandingkan dengan kondisi Sinta. Semua yang ia lihat mulai menimbulkan pertanyaan dalam dirinya. Ia belum memiliki jawaban, tetapi ia merasa bahwa apa yang selama ini ia percayai mungkin tidak sepenuhnya benar. Dan dari titik itu, Arman mulai menyadari bahwa kepulangannya bukan hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga membuka sesuatu yang selama ini tidak pernah ia lihat dari jauh. Sebuah kenyataan yang perlahan mulai terlihat, meskipun belum sepenuhnya terungkap. Kenyataan yang mulai terlihat itu membuat Arman tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Ia mulai memperhatikan lebih banyak hal, mengingat kembali setiap detail kecil yang sebelumnya tidak ia anggap penting. Semua yang ia lihat di rumah perlahan terasa tidak selaras dengan apa yang selama ini ia yakini. Suatu sore, saat suasana rumah sedang cukup tenang, Arman memberanikan diri berbicara dengan ibunya. Ia memulai dengan pertanyaan sederhana tentang kondisi rumah selama ia pergi. Ibu mertuanya menjawab dengan santai, mengatakan bahwa semuanya berjalan baik dan tidak ada masalah berarti. Jawaban itu terdengar normal, tetapi Arman merasa ada sesuatu yang kurang. Ia kemudian menyinggung soal kiriman uang yang selama ini ia kirimkan setiap bulan. Ia menanyakan apakah uang itu cukup untuk kebutuhan rumah dan Sinta. Ibu mertuanya menjawab bahwa semua sudah digunakan dengan baik untuk keperluan bersama. Nada bicaranya tetap tenang, tetapi tidak memberikan penjelasan yang rinci. Jawaban itu justru membuat Arman semakin merasa tidak puas. Ia mencoba bertanya lebih dalam, tetapi pembicaraan kembali dialihkan ke hal lain. Hal itu mengingatkannya pada sikap yang sama yang pernah dilakukan ibunya saat Sinta mencoba bertanya sebelumnya, meskipun saat itu ia tidak mengetahuinya. Malam harinya, Arman duduk sendirian di ruang tamu. Ia mencoba menghubungkan semua yang ia dengar dengan apa yang ia lihat. Kondisi Sinta, suasana rumah, dan jawaban yang ia terima terasa seperti potongan-potongan yang belum sepenuhnya menyatu. Ia tidak ingin langsung berprasangka buruk, tetapi perasaan tidak tenang itu semakin kuat. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang belum ia ketahui selama ini. Di sisi lain, Sinta memperhatikan perubahan sikap Arman. Ia bisa merasakan bahwa suaminya mulai menyadari sesuatu. Hal itu membuatnya semakin gelisah, karena ia tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan itu akan segera mengarah pada kebenaran. Dan di tengah situasi yang semakin mengarah itu, Arman mulai menyadari bahwa ia tidak bisa lagi hanya mengandalkan jawaban yang diberikan, tetapi harus mencari sendiri apa yang sebenarnya terjadi selama ia tidak berada di rumah. Keputusan untuk mencari tahu sendiri akhirnya membawa Arman pada jawaban yang selama ini tersembunyi di balik sikap diam semua orang di rumah itu. Ia mulai memperhatikan hal-hal yang lebih detail, termasuk catatan keuangan dan percakapan yang sebelumnya ia anggap biasa. Hingga suatu hari, tanpa sengaja ia menemukan bukti yang membuat semuanya menjadi jelas. Saat itu, Arman melihat riwayat pesan di ponsel kakak iparnya yang sedang tergeletak di meja. Ia tidak berniat membuka, tetapi notifikasi yang muncul cukup untuk membuatnya berhenti. Sebuah pesan masuk dari bank menunjukkan jumlah transfer yang tidak sedikit, dengan nama pengirim yang sangat ia kenal, yaitu dirinya sendiri. Jantung Arman berdegup lebih cepat. Ia mulai mengingat tanggal-tanggal pengiriman yang ia lakukan selama ini. Semua itu cocok dengan apa yang ia lihat. Ia tidak langsung bereaksi, tetapi pikirannya mulai menyusun semua potongan yang selama ini belum terhubung. Malam itu, Arman tidak bisa menahan diri lagi. Ia mengumpulkan keberanian dan berbicara langsung di ruang tamu, di hadapan ibu dan kakak iparnya. Dengan suara yang masih terkontrol, ia menanyakan dengan jelas tentang kemana sebenarnya uang yang ia kirim selama ini digunakan. Suasana langsung berubah.
Tidak ada yang langsung menjawab. Ibu mertuanya mencoba menjelaskan dengan alasan bahwa uang itu digunakan untuk kebutuhan bersama. Namun penjelasan itu tidak lagi cukup bagi Arman. Ia menyebutkan apa yang ia lihat, menyampaikan bahwa Sinta tidak pernah merasakan langsung hasil dari kiriman tersebut. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Sinta yang mendengar percakapan itu dari dapur hanya bisa berdiri kaku. Ia tahu bahwa momen ini akhirnya datang, meskipun ia tidak pernah benar-benar siap. Dan di tengah keheningan yang berat itu, kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap. Bahwa uang yang dikirim dengan penuh tanggung jawab tidak pernah sampai kepada orang yang seharusnya menerimanya. Saat itulah, semua yang selama ini terasa janggal berubah menjadi kenyataan yang tidak bisa lagi diabaikan. Membuka luka yang selama ini tersimpan diam di dalam rumah tersebut. Luka yang selama ini tersimpan diam itu akhirnya muncul ke permukaan, membuat suasana rumah berubah menjadi tegang dan penuh perasaan yang tidak terucap. Arman berdiri di tengah ruangan dengan pikiran yang campur aduk. Ia tidak menyangka bahwa kepercayaan yang ia berikan selama ini justru berakhir seperti ini. Di satu sisi, ia melihat ibunya yang mulai terlihat gelisah. Di sisi lain, ia menyadari bagaimana Sinta selama ini menjalani semuanya tanpa pernah mengeluh. Tidak ada suara yang meninggi, tetapi keheningan itu justru terasa lebih berat. Ibu mertuanya mencoba menjelaskan dengan cara yang terbata, mengatakan bahwa semua dilakukan untuk kepentingan keluarga. Namun bagi Arman, alasan itu tidak sepenuhnya bisa diterima. Ia tidak hanya memikirkan uang, tetapi tentang bagaimana Sinta diperlakukan selama ia tidak ada. Sinta sendiri tetap berada di tempatnya, tidak ikut berbicara. Ia tidak ingin memperkeruh suasana yang sudah cukup sulit. Dalam hatinya, ia hanya ingin semua ini berhenti tanpa harus saling menyakiti lebih jauh. Ia tahu bahwa apa yang terjadi bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang hubungan Arman dengan keluarganya. Arman mulai merasakan tekanan dari dua arah. Ia adalah seorang anak yang ingin tetap menghormati keluarganya, tetapi juga seorang suami yang tidak bisa mengabaikan keadaan istrinya. Pilihan itu tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, dan kini ia harus menghadapinya secara langsung. Malam itu, Arman memilih untuk menjauh sejenak. Ia keluar rumah dan duduk sendiri di luar, mencoba menenangkan pikirannya. Ia memikirkan semua yang telah terjadi, mencoba mencari jalan yang tidak merugikan siapapun, meskipun ia tahu itu tidak mudah. Sementara itu, Sinta kembali ke kamarnya dengan langkah pelan. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke depan. Ia tidak berharap lebih, tidak juga menuntut apapun. Ia hanya menunggu, dengan perasaan yang tidak pasti. Dan di titik itu, mereka berdua berada di persimpangan yang sama, di mana keputusan yang akan diambil tidak hanya menentukan hubungan mereka, tetapi juga arah hidup yang akan mereka jalani setelah ini. Arah hidup yang akan mereka jalani setelah ini akhirnya mulai terbentuk dari keputusan yang Arman ambil dengan penuh pertimbangan. Setelah semalaman memikirkan semuanya, ia kembali ke dalam rumah dengan sikap yang lebih tenang, meskipun jelas terlihat bahwa ia telah melalui pergulatan batin yang tidak mudah. Pagi itu, suasana masih terasa canggung. Tidak banyak percakapan yang terjadi, tetapi semua orang seolah menunggu apa yang akan Arman katakan. Ia tidak langsung berbicara di depan semua orang. Ia memilih menemui Sinta terlebih dahulu di kamar. Sinta terkejut melihat Arman masuk dengan wajah yang lebih serius dari biasanya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia mencoba tetap tenang. Arman duduk di hadapannya, lalu mulai berbicara dengan suara yang lebih lembut dibandingkan malam sebelumnya. Ia mengatakan bahwa ia sudah memahami sebagian besar keadaan yang terjadi. Ia tidak menyalahkan Sinta atas apapun yang telah ia alami. Justru ia merasa bersalah karena selama ini tidak benar-benar melihat kondisi istrinya dari dekat. Ia mengakui bahwa kepercayaannya kepada keluarga membuatnya tidak pernah mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kata-kata itu membuat Sinta terdiam. Ia tidak menyangka Arman akan mengatakan hal tersebut. Ia hanya menunduk, mencoba menahan perasaan yang tiba-tiba muncul. Arman melanjutkan bahwa ia tidak ingin semua ini berlarut-larut. Ia tidak ingin Sinta terus berada dalam keadaan yang tidak adil. Untuk itu, ia memutuskan bahwa mereka harus mengambil langkah baru. Sebuah keputusan yang mungkin akan mengubah banyak hal. Tetapi ia yakin itu adalah jalan yang lebih baik. Sinta mendengarkan dengan hati yang berdebar. Ia tidak bertanya banyak.
Tetapi dari cara Arman berbicara, ia bisa merasakan kesungguhan yang berbeda. Dan dari percakapan itu, perlahan mulai terlihat bahwa keputusan yang diambil Arman bukan hanya tentang menyelesaikan masalah, tetapi tentang memperbaiki sesuatu yang selama ini terabaikan. Memberi tempat yang seharusnya bagi Sinta dalam hidupnya, tanpa harus terus berada dalam bayang-bayang keadaan yang tidak pernah adil. Tempat yang seharusnya bagi Sinta dalam hidupnya, akhirnya benar-benar diwujudkan melalui langkah nyata yang diambil Arman setelah percakapan itu. Ia tidak ingin hanya berhenti pada kata-kata atau janji. Siang itu, Arman kembali berbicara kepada keluarganya dengan sikap yang tenang tetapi tegas. Ia menyampaikan bahwa ia dan Sinta akan mulai hidup mandiri, mencari tempat tinggal sendiri agar bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan lebih baik. Keputusan itu tidak langsung diterima dengan mudah. Ibu mertuanya terlihat terdiam lebih lama, sementara kakak iparnya mencoba menanggapi dengan nada yang tidak sepenuhnya setuju. Namun, Arman tidak mengubah keputusannya. Ia tidak berbicara dengan emosi, tetapi dengan keyakinan bahwa ini adalah langkah yang perlu diambil. Sinta hanya berdiri di samping, mendengarkan tanpa banyak bicara. Ia tidak ingin terlihat seolah menjadi penyebab dari semua perubahan ini. Namun di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang selama ini jarang ia rasakan, kelegaan. Beberapa hari kemudian, Arman mulai mencari tempat tinggal sederhana yang bisa mereka tempati. Tidak besar, tidak mewah, tetapi cukup untuk memulai kembali dari awal. Sinta ikut melihat beberapa pilihan, berjalan bersama Arman dengan perasaan yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa dilibatkan dalam keputusan penting dalam hidupnya sendiri. Saat mereka akhirnya menemukan rumah kecil yang cocok, Sinta berdiri di dalamnya dengan perasaan campur aduk. Dindingnya sederhana, perabotannya belum lengkap, tetapi suasananya terasa hangat dengan cara yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan karena tempatnya, tetapi karena ia tahu bahwa kali ini ia benar-benar memiliki ruang untuk dirinya sendiri. Langkah itu mungkin terlihat kecil bagi orang lain, tetapi bagi Sinta, itu adalah awal dari sesuatu yang baru. Bukan lagi sekadar bertahan, tetapi mulai menjalani hidup dengan pilihan yang lebih jelas. Dan dari sana, ia mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal besar, tetapi dari keberanian untuk meninggalkan apa yang tidak adil dan memilih sesuatu yang lebih layak untuk dirinya sendiri. Pilihan untuk menjalani sesuatu yang lebih layak itu perlahan membawa perubahan dalam kehidupan Sinta yang sebelumnya terasa begitu sempit. Hari-hari di rumah baru mereka berjalan dengan sederhana, tetapi terasa jauh lebih ringan. Tidak ada lagi tekanan yang tidak terlihat, tidak ada lagi perasaan harus selalu waspada terhadap sikap orang lain. Sinta bisa mengatur waktunya sendiri, melakukan sesuatu tanpa rasa takut dianggap salah. Meski begitu, bukan berarti semua luka langsung hilang. Ada momen-momen tertentu yang masih membuatnya teringat pada masa lalu. Saat ia sedang mencuci piring atau menyapu lantai, ia kadang terdiam sejenak, mengingat bagaimana dulu semua itu ia lakukan dengan perasaan yang berbeda. Kini, pekerjaan yang sama terasa lebih tenang, karena ia melakukannya bukan karena terpaksa, tetapi karena memilih. Arman juga berusaha memperbaiki banyak hal. Ia mulai lebih sering mengajak Sinta berbicara. Bukan hanya tentang hal besar, tetapi juga tentang hal-hal kecil yang sebelumnya sering terlewat. Ia belajar mendengarkan, bukan sekedar memberi solusi. Ia sadar bahwa selama ini ada banyak hal yang tidak ia lihat, dan ia tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Hubungan mereka perlahan berubah menjadi lebih terbuka. Sinta mulai berani menyampaikan apa yang ia rasakan, meskipun terkadang masih dengan ragu. Arman pun mencoba memahami tanpa langsung menyela. Proses itu tidak selalu mulus, tetapi keduanya sepakat untuk tidak kembali pada cara lama yang hanya membuat jarak semakin lebar. Di sisi lain, komunikasi dengan keluarga Arman menjadi lebih jarang, tetapi tidak sepenuhnya terputus. Ada jarak yang sengaja diciptakan, bukan untuk menjauh, tetapi untuk memberi ruang agar semuanya bisa membaik tanpa tekanan. Sinta menyadari bahwa menyembuhkan diri bukan tentang melupakan apa yang telah terjadi, tetapi tentang menerima dan tidak membiarkan masa lalu mengendalikan masa depan. Dan di tengah proses yang perlahan itu, ia mulai merasakan sesuatu yang dulu sempat hilang, ketenangan yang datang bukan dari keadaan luar,
tetapi dari dalam dirinya sendiri. Ketenangan yang mulai ia rasakan itu perlahan membuka ruang untuk melihat hubungan lama dengan cara yang berbeda. Setelah beberapa waktu menjalani kehidupan baru, Arman mulai mencoba kembali menjalin komunikasi dengan keluarganya. Bukan untuk mengulang seperti dulu, tetapi untuk memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Awalnya, percakapan itu terasa canggung. Tidak ada yang langsung membahas masa lalu secara terbuka. Mereka hanya berbicara hal-hal ringan, menanyakan kabar dan kondisi masing-masing. Namun di balik percakapan sederhana itu, ada usaha dari semua pihak untuk memperbaiki keadaan tanpa harus memperuncing luka lama. Suatu hari, Arman mengajak Sinta untuk berkunjung ke rumah lamanya. Sinta sempat ragu, tetapi ia tidak ingin terus menghindar. Ia ingin melihat sendiri apakah keadaan benar-benar berubah. Saat mereka tiba, suasana terasa berbeda. Tidak lagi seberat dulu, meskipun masih ada rasa canggung yang tersisa. Ibu mertuanya menyambut dengan sikap yang lebih hangat, meskipun terlihat sedikit gugup. Ia tidak banyak bicara, tetapi dari caranya memandang Sinta, terlihat ada penyesalan yang selama ini mungkin sulit diungkapkan. Kakak iparnya juga bersikap lebih tenang, tidak lagi menunjukkan sikap yang sama seperti sebelumnya. Sinta tidak banyak menanggapi. Ia memilih bersikap biasa, membantu di dapur seperti dulu, tetapi kali ini tanpa beban yang sama. Ia tidak lagi merasa harus membuktikan apapun. Ia hanya hadir, melihat, dan merasakan perubahan itu dengan caranya sendiri. Percakapan perlahan mulai mengarah pada hal yang lebih dalam. Tanpa banyak drama, ibu mertuanya akhirnya menyampaikan permintaan maaf, meskipun dengan kata-kata yang sederhana. Bagi Sinta, itu sudah cukup. Ia tidak membutuhkan penjelasan panjang, karena ia tahu setiap orang memiliki caranya sendiri untuk mengakui kesalahan. Sinta menerima dengan tenang. Bukan karena ia melupakan, tetapi karena ia memilih untuk tidak membawa beban itu lebih jauh. Dan dari pertemuan itu, mereka semua mulai memahami bahwa memperbaiki hubungan tidak harus dilakukan dengan cara yang besar, tetapi cukup dengan kesadaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Kesadaran untuk tidak mengulang kesalahan itu akhirnya menjadi fondasi baru dalam kehidupan Sintai dan Arman ke depan. Mereka tidak lagi berusaha terlihat sempurna, tetapi berusaha menjadi lebih jujur satu sama lain. Hari-hari yang mereka jalani kini terasa lebih sederhana, namun memiliki makna yang jauh lebih dalam dibandingkan sebelumnya. Suatu sore, Sinta duduk di ruang kecil rumah mereka sambil menatap jendela. Cahaya matahari yang masuk perlahan menghangatkan ruangan. Ia mengingat kembali perjalanan yang telah ia lalui, masa-masa penuh kesabaran, kebingungan, hingga titik di mana ia hampir kehilangan dirinya sendiri. Semua itu terasa begitu jauh, tetapi juga begitu nyata. Arman duduk di sampingnya, tanpa banyak kata. Kehadiran itu saja sudah cukup bagi Sinta. Tidak perlu penjelasan panjang, tidak perlu janji berlebihan. Ia tahu bahwa kali ini semuanya berbeda. Dari pengalaman yang mereka alami, Sinta akhirnya memahami bahwa kepercayaan bukan hanya tentang memberi tanpa batas, tetapi juga tentang keberanian untuk memastikan bahwa semuanya berjalan dengan benar. Ia belajar bahwa diam tidak selalu menyelesaikan masalah, justru seringkali membuatnya semakin besar. Arman juga menyadari bahwa tanggung jawab bukan hanya tentang bekerja dan mengirim uang, tetapi tentang hadir secara nyata dalam kehidupan orang yang ia cintai. Ia mengerti bahwa kepercayaan harus diiringi dengan perhatian dan komunikasi yang jelas. Kehidupan mereka mungkin tidak lagi sama seperti dulu, tetapi justru disitulah letak kekuatannya. Mereka telah melalui sesuatu yang tidak mudah, dan dari sana mereka tumbuh menjadi lebih kuat bersama. Sinta tersenyum kecil, bukan karena semuanya sudah sempurna, tetapi karena ia tahu dirinya tidak lagi sendiri. Ia telah menemukan kembali tempatnya, bukan di sebuah rumah, tetapi dalam hubungan yang saling menghargai. Dan dari semua yang terjadi, satu hal yang paling ia pelajari adalah, dalam keluarga, kasih sayang harus berjalan seiring dengan kejujuran. Karena tanpa itu, bahkan niat baik pun bisa berubah menjadi luka yang dalam tanpa disadari.